kasih Tuhan, kami bersyukur kembali pagi hari ini karena kami hadir pada pagi hari ini. Biarkan Tuhan dan Roh Kudus hadir buat kami. Kami sangat membiarkan Tuhan yang baik. Kami sangat membiarkan Tuhan yang luar biasa untuk tolong kami. Karena kami percaya bahwa tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tapi karena ada Tuhan kami bisa punya pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang baik hadir dalam hati kami pagi hari ini. Kami percaya waktu pujian penyembahan diangkat, waktu firman ditaburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak ada harapan pulang punya pengharapan kembali. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan jangan tahan kebaikan-Mu buat kami, turunkan belas kasihan-Mu buat kami Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan lebih penting dari segalanya. Urapi hamba-Mu terbatas, tapi kami sedang menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih banyak Bapa, bagimu segala kemuliaan sampai kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang orang baik selalu mengatakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Ya, tidak berkelambatan. Mari kita membukanya Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya beritahu bahwa saudara adalah temanya adalah begini, mengatasi kejenuhan. Memang tidak mudah untuk mengatasi kejenuhan, apalagi keluar daripada kejenuhan. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa begini, ayat ini berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang selalu menantikan Tuhan. Amin. Nah saya beritahu bahwa saudara, di dalam sebuah kehidupan ada sebuah tekanan-tekanan hidup yang menciptakan kita menjadi bosan. Saya ulang kembali, tekanan-tekanan hidup akan menciptakan kita menjadi bosan, dan kebosanan dapat berbahaya Bapak Ibu. Kebosanan dapat berbahaya dan mengganggu kesehatan kita pada akhirnya, seperti Salomo. Saya beritahu buat saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Itu dia, Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11, firman Tuhan katakan, mari kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Luar biasa ayat ini. Dia katakan, hai anakku, anakku semuanya, saudara dan saya, anaknya Tuhan. Nah dia katakan begini, jangan menolak didikan Tuhan, janganlah bosan akan peringatannya. Seringkali maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya beritahu, kadang-kadang Tuhan memperingatkan kita supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Nah Tuhan katakan, dia bilang begini, jangan bosan gitu aja. Makanya jangan bosan ikut Tuhan dan jangan bosan bersama Tuhan. Katakan amin. Bilang ke sebelahnya, yang tidur tidak terangkat. Bukan sebut saudara, bilang ke sebelah, itu dia. Nah saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, di dalam kehidupan kita kadang-kadang mengalami tekanan-tekanan yang berat. Dan kita akhirnya menjadi orang asing dan bosan ikut Tuhan. Tapi Alkitab bilang, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, janganlah engkau bosan akan peringatannya. Seringkali Tuhan menegur kita dengan cara apapun. Setuju? Tuhan seringkali. Nah saya beritahu bahwa saudara, naik lebih pelan-pelan ke ayat itu. Coba pindahkan Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Pelan-pelan. Mari kita baca, 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Amin. Kalau Bapak Ibu lihat ayat ini Pak, sekali lagi kita perlu mengubah paradigma baru kita. Paradigma baru kita mengenai tuntunan Tuhan. Makanya saya beritahu bahwa saudara, bahwa ayat tadi berkata, itu dia bilang begini, jangan bosan peringatannya Tuhan. Kalau dari ayat ini saya beritahu bahwa saudara, kita perlu mengubah paradigma kita mengenai tuntunan Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan tidak menuntun kita. Tuhan itu menuntun saudara dan saya. Saya beritahu bahwa saudara, sebab ini dia, sudah catat baik-baik.
Sebab tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan dan bukan melayani tujuan-tujuan kita sendiri. Amin. Amin. Tangkap Bapak Ibu baik-baik. Saya lahir terburu-buru, jadi ngomong agak cepat, itu aja. Saya ulang kembali, Pak. Kita perlu merubah nih pola pikir kita bahwa begini, kenapa saudara bosan? Kenapa saudara nggak mengenali diri? Saya beritahu, orang yang mengenal dirinya pasti gambar dirinya sehat. Halo, citra dirinya sehat, Pak, Bu. Itu aja. Dia nggak pernah mengalami kebosanan. Saya beritahu, ikut Tuhan. Dia nggak pernah mengalami kebosanan waktu ada tekanan-tekanan. Karena kenapa? Dia bilang begini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Kalau kita merubah paradigma kita bahwa begini, mengenai tuntunan Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun. Amin. Tuhan kita menuntun sebab tuntunan, tangkap baik-baik Bapak Ibu. Sebab tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan. Dan bukan melayani tujuan-tujuan pribadi kita sendiri. Amin. Itu maksudnya ayat itu. Salah satunya Bapak Ibu di sini kalau kita baca bahwa mereka berpikir bahwa kita berpikir bahwa tuntunan Tuhan selalu akan berjalan mulus. Enggak. Tuntunan Tuhan bukan hanya jalan bermulus begitu. Kita harus mengalami proses-proses sehingga kita keluar jadi pemenang. Amin. Itu dia. Saya beritahu bahwa saudara. Tangkap baik-baik, ini dia. Ulangan 32 ayat 11. Coba pindahkan ayat 12-nya. Ini dia Bapak Ibu, ayat 12, pindahkan. Demikianlah, apa Bapak Ibu, sama-sama kita baca. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, salah satu bahwa saudara dan saya berpikir, ini dia, bahwa tuntunan Tuhan selalu akan berjalan mulus. Lagi pula begini, mengapa Tuhan menuntun kalau harus tetap mengalami yang sukar? Amin. Ulang, saya beritahu bahwa saudara, kenapa Tuhan menuntun kita kalau harus tetap mengalami yang sukar? Tapi Alkitab katakan begini, maka sebaiknya kita perlu untuk mengubah paradigma kita, bahwa tuntunan Tuhan, sebab tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan. Makanya saya beritahu bahwa saudara, waktu saudara di proses Tuhan, nikmati saja. Saya beritahu bahwa saudara, kadang-kadang kenapa kalau kita mengalami proses Tuhan, kita lari dari Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan gak tuntun kita. Tuhan kita, Tuhan yang adil. Tuhan kita, Tuhan yang menuntun saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maksud ayat ini, saya beritahu bahwa saudara, yang pertama, Tuhan berkehendak menuntun saudara. Amin. Tuhan tuntun saudara nih, saya beritahu bahwa saudara, karena ayatnya bilang, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai. Jadi artinya begini Pak, Bu, bahwa Tuhan menuntun kita sendiri, nggak ada Allah yang lain. Saya beritahu bahwa saudara, kalau kita lihat, Tuhan berkehendak untuk selalu, itu dia menuntun saudara. Dua hal dari ayat ini kita tarik. Yang pertama, saya beritahu, catat baik-baik, Tuhan mau menuntun saudara. Di sebelah kanan yang mengerti, yang lain amin, amin. Itu. Yang kedua, Tuhan mau menuntun kita selamanya atau selalu. Amin. Selamanya dan selalu. Kita berpikir bahwa begini, aduh bosan deh ikut Tuhan. Kok ikut Tuhan gak dijawab sih, beritahu. Bapak Ibu saya beritahu, tanya pendeta-pendeta yang di sini khotbah, tanya sama dia, ada nggak dia kalau dia berdoa langsung dijawab? Nggak juga. Tanya juga sama yang WL singer. Kadang-kadang kita pintar nyanyi lagu rohani, waktu kita berdoa belum tentu kita dijawab Tuhan langsung. Makanya pendeta kalau sakit sembuhnya agak lama. Kalau jemaat cepat sembuhnya. Karena kenapa? Ya mungkin Tuhan uji lagi nih kita. Supaya kita berpikir bahwa begini, selama kita berkhotbah, selama itu orang jemaat berkata mungkin kita hebat. Enggak, kita sama dengan saudara. Saudara dan saya anak Tuhan dan hamba Tuhan. Amin. Saudara bukan kaum awam. Kita berpikir bahwa yang di depan saya paling hebat. Yang paling di depan ini yang tumpang tangan paling hebat. Enggak juga. Kita mengalami tekanan juga kok. Kita mengalami tekanan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu aja nggak tahu. Kita mengalami tekanan. Tapi saya beritahu bahwa kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita. Saya beritahu bahwa saudara, ayat ini luar biasa. Enggak ada Allah lain yang tuntun saudara dan saya. Hanya Yesus yang tuntun saudara. Amin. Yesaya 58 ayat 11, pelan-pelan. Itu aja. Saudara mesti ikuti dengan khotbah saya dengan firman Tuhan. Mari buka. Yesaya 58 ayat 11. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tuhan
akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Saya nggak dengar saudara baca ini. Kita baca ulang, 1, 2, 3. Tuhan, katakan amin. Amin saudara. Luar biasa. Ayat ini luar biasa. Kembali saya ulang ayat ini. Saya beritahu bahwa saudara, Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Rupanya dari ayat ini bahwa Tuhan menuntun saudara dan saya senantiasa akan memuaskan saudara. Artinya nggak ada kebosanan Pak, Bu. Saya percaya setiap manusia pernah mengalami kebosanan, mengalami kejenuhan. Biasa itu. Saya beritahu bahwa saudara, biasa. Nggak ada yang orang kuat dari situ. Ayub aja mengalami itu, saya beritahu bahwa saudara. Nah, dari maksud ayat ini, saya beritahu bahwa saudara, maksud ayat ini saya terangkan begini. Berarti tidak ada waktu di mana Tuhan tidak menuntun saudara. Amin. Halo. Tuhan selalu menuntun saudara. Nah, ini tangkap baik-baik. Kalau ada orang yang berkata Tuhan tidak menuntun dia, berarti itu bukan kesalahan Tuhan, tetapi kesalahan orang itu sendiri. Iya. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, kayaknya Tuhan gak tuntun kita, itu kesalahan orang itu sendiri. Karena Tuhan yang menuntun, itu aja. Saya beritahu bahwa saudara, coba bilang ke sebelahnya begitu aja. Apakah Tuhan pernah tuntun saudara? Coba itu aja. Iya, bapak dan ibu suami istri ya. Itu aja. Coba, saya tanya sama bapak. Pernah nggak selama ini Tuhan gak tuntun bapak sama ibu? Itu aja. Lebih banyak mana? Tuhan tuntun bapak dan ibu atau bapak tuntun ibu pegang tangan? Tuh, istrinya pasti ngeliat gitu aja. Haleluya itu aja. Lebih banyak Tuhan tuntun kita toh. Iya. Saya beritahu bahwa saudara, kadang-kadang kita suami istri kalau lagi nyebrang juga kita lupa istri kita udah di belakang, kita nggak tuntun toh. Tapi waktu kita nyebrang masih ada Tuhan yang tuntun kita. Amin. Coba, lebih banyak bapak tuntun ibu atau dari ibu dan bapak lebih banyak dituntun Tuhan? Coba maju dulu Pak ke sini. Berdua Pak. Kapan lagi masuk video Pak? Sini. Nah. Kalau saya yang khotbah, pasti saudara ada pencerahan suami istri gitu dia. Pak, saya tanya sama bapak. Ibu boleh madep ke sana ya. Nah, saya tanya sama bapak. Lebih banyak bapak pegang tangan ibu pergi tuntun atau memang bapak lebih banyak dan ibu dituntun oleh Tuhan? Lebih banyak Tuhan yang tuntun saya. Berapa banyak bapak tuntun ibu pegang tangannya? Kadang-kadang lupa juga. Nah, artinya maksud saya begini Bapak Ibu. Ternyata kita juga kadang-kadang pernah mengalami kelupaan juga. Betul? Nah Ibu, saya tanya Bu. Berapa lama Ibu dituntun Bapak? Ya kalau dia ingat Pak. Oh, haleluya, kalau dia ingat. Tapi saya tanya sama Ibu dan Bapak. Lebih banyak ke keluarga Ibu berdua suami anak dituntun Tuhan? Selalu. Tuhan berkati Pak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan nggak ada kita sampai sekarang. Saya pernah kena cancer stadium 4, ditolong Tuhan. Nanti aja deh. Ya. Udah lama kejadian. Nanti aja katanya. Pak, Tuhan berkati Bu ya sampai keturunan 7 itu aja. Haleluya. Ya, coba aja lihat. Stadium 4 cancer. Kalau bukan Tuhan tuntun, saya beritahu. Dan hari ini, Bapak dan Ibu nggak pernah mengalami kebosanan. Betul nggak? Nggak akan bosan ikut Tuhan. Orang yang pernah ditolong Tuhan, kalau dia bosan, berarti bukan salahnya Tuhan, salahnya kita. Ada orang bilang begini, makanya jangan suka ancam-ancam Tuhan Pak. Kita kadang-kadang bilang begini, saya udah nggak mau ikut Tuhan. Kata Tuhan, hei, itu aja. Terserah kamu. Kamu nggak mau ikut saya tetap ikut kamu, kata Tuhan. Halo? Iya, kadang-kadang kita bilang gini, saya nggak mau datang ke gereja lagi, kata Tuhan. Hei, itu dia. Siapa yang butuh, itu aja. Amin. Makanya jangan ancam-ancam Tuhan.
Kita ini manusia ini, saya beritahu Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya Maha Tahu. Amin. Tapi kadang-kadang kita manusia sok tahu. Amin. Makanya seperti Bapak pernah mengalami stadium 4 itu mengalami kanker disembuhkan. Kalau sampai bosan, bukan salahnya Tuhan. Itu salahnya saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Yang pertama, yang kedua, saya beritahu, Tuhan mau menuntun kita secara langsung dan pribadi. Makanya waktu Tuhan tuntun kita secara terang-terangan, saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, nggak pernah kita akan mengalami kejenuhan. Katakan amin. Ayat ini menunjukkan, Pak, saya mengikuti ayat ini ya. Maksud dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri akan menuntun saudara dan saya. Amin. Amin. Artinya begini, Tuhan secara langsung, Pak, menuntun umatnya dari ayat ini. Dia tuntun itu bersifat pribadi, perorangan maupun secara kolektif. Itu aja. Dia tuntun secara pribadi, perorangan. Mungkin saja Tuhan menuntun kita secara kolektif. Itu aja. Makanya saya beritahu bahwa saudara pergi kemanapun dia katakan begini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Sekalipun kondisi ekonomi kita lagi bagaimana terjadi tekanan apapun, tapi percayalah bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara besar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, itu aja. Jadi saya ulang, artinya Tuhan secara langsung menuntun saudara umatnya dan tuntunan itu bersifat pribadi untuk perorangan ataupun secara kolektif. Amin. Dia tuntun saudara. Buktinya apa? Dia bisa sembuhkan Bapak. Secara apa? Luar biasa. Mungkin bagi Tuhan tiada mustahil. Mungkin medis bisa katakan begini. Mungkin kamu mati. Mungkin kamu udah pasrah. Tapi Tuhan katakan begini. Selama kamu dengan saya punya kepastian dan harapan buat kamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. 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 Saudara, Bapak, Ibu. Amin. Percaya. Bersama Tuhan jalan, kata orang bilang begini, kok saya ikut Tuhan sekarang gak mujur? Ikut Tuhan siapa yang bilang mujur? Sekali lagi, ikut Tuhan, saya beritahu bahwa saudara, contohnya, kita suka berkat Tuhan, kita gak suka proses Tuhan. Harusnya proses Tuhan dan suka itu harus berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, ini ibadah pertama nih, masih pagi. Kalau saudara nggak semangat, salah saudara. Saya udah semangat itu di Bapak Ibu. Padahal saya tidur jam 3 tadi malam. Iya, semangat Bapak Ibu. Sudah, Bapak umur berapa? 58, beda 2 tahun mas saya. Lebih tua dia, saya 56. Orang bilang begini, masa sih? Ada orang bilang begini, bohong Bapak. Saya kasih lihat KTP. Bohong, lihat SIM, bohong. Mau bohong apa lagi? Nggak mungkin udah tanggal lahir di situ. Iya, kita kadang-kadang umur 56, apa ulang tahun 57, 60, kita bilang gini, kayak 18, enggak, gituin. Kalau ada orang yang bilang begitu. Kayak 27, enggak Pak, tetapnya 72. Tuhan kasih satu langkah, kemenangan. Makanya saya beritahu, waktu kita ditambahkan umur, itu tambah kemenangan itu. Amin. Tambah kemenangan. Kita misalnya ulang tahun, misalnya tanggal 20 Maret. Terus kita bisa lewatin tanggal 20, itu puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Pak, ada yang sebelum tanggal 20, 19-nya dipanggil Tuhan. Makanya kalau dipanggil pendeta, dengar daripada dipanggil Tuhan. Amin. Lebih enak dipanggil pendeta daripada dipanggil Tuhan. Kalau dipanggil Tuhan apa? Selesai, pulang udah. Iya. Amin Bapak Ibu. Jadi saya beritahu bahwa saudara nggak ada waktu lagi saudara dan saya bosan. Saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, nggak ada. Makanya jangan nyanyi lagu itu tuh. Aku masih seperti yang dulu. Berarti dia belum berubah. Amin. Belum berubah. Itu lagu nostalgia sih. Menunggumu. Nggak ada yang ditunggu. Hanya Tuhan yang datang. Amin, amin, amin. Kita suka jadi Kristen yang bernostalgia. Kekristenan kita jangan nostalgia. Mau tahu nostalgia? Selalu bilang begini. Dulu saya hebat. Sekarang bos gitu. Dulu saya kaya. Sekarang. Dulu, nah itu dia. Bagusnya begini, dulu saya bodoh, tapi waktu ikut Tuhan saya jadi pintar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Amin. Katakan amin. Amin, saudara. Luar biasa. Saudara masih enjoy? Masih enjoy? Nah, yang ketiga, Tuhan tidak menuntun kita dengan paksaan, tapi dengan kelemah lembutan. Amin.
Enggak ada Tuhan tuntun saudara dengan keterpaksaan, enggak. Dia tuntun kita dengan kelemah lembutan. Makanya begini, kekristenan kita jangan cuma bisa jago nyanyi, jangan cuma bisa jago bahasa roh, jangan bisa tepuk tangan, jago hidup. Amin. Jago hidup. Kita jago khotbah, jago nyanyi, jago singer, jago musik. Haleluya, waktu ada tekanan, lari. Padahal lagunya bilang begini, nyanyi, puji Tuhan. Kita nyanyi suka dibalik-balik. Lari dari Tuhan. Puji Tuhan Pak, Bu. Bapak Ibu lebih semangat Bapak Ibu. Haleluya. Iya, saya berkhotbah bukan karena saya lagi sehat-sehat saja. Saya berkhotbah bukan karena lagi uang saya banyak. Tidak, saya berkhotbah karena panggilan. Amin. Amin, saudara. Iya, saya beritahu bahwa saudara, Tuhan berkehendak untuk menuntun kita dengan apa? Dengan mata. Saya beritahu bahwa saudara, artinya menuntun kita dengan kelembutan. Saya beritahu, menuntut kita pengertian dari pihak kita nih. Tuhan tuntun kita pakai matanya dia. Dia menuntut dengan pikiran kita. Saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, Tuhan tidak mau menuntun kita seperti nuntun kuda, Pak. Alkitab bilang begini, menuntun kita seperti nuntun kuda atau bagal yang harus dipaksa untuk dapat mengerti. Saya beritahu bahwa saudara, nggak seperti nuntun kuda pakai bagal gitu supaya kita mengerti. Nggak ada paksaan. Sekali lagi, Tuhan punya free will. Saya beritahu manusia punya free will dengan Tuhan. Tapi manusia juga punya covenant dengan Tuhan, punya perjanjian. Orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Orang yang punya perjanjian, punya covenant dengan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Contohnya, Tuhan saya mau datang ke gereja, saya mau beribadah. Saya percaya, saya bukan hanya minta kesembuhan, tapi saya percaya buat perjumpaan dengan Tuhan, itu aja. Ada sebuah encounter di situ. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Waktu saudara menyanyi, saudara berjumpa dengan Tuhan. Waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara dengar suara Roh Kudus dan berjumpa dengan Roh Kudus. Amin. Ya kesenar duduk Pak, itu aja. Saya pernah Bapak Ibu di Komsel di Sunter, saya lagi khotbah. Ini bukan itu ya WL-nya ya, itu Bapak yang dipakai baju kuning bukan dia WL-nya. WL-nya orang lain. Ini kan dia yang ibadah nih cim-cim. Ada 20 orang. Naik tangga lantai 3. Gak pakai lift. Yang WL-nya bilang begini, mari kita bangkit berdiri. Dari duduk nih, diri. Mari silakan duduk, duduk lagi. WL-nya ajak lagi, mari kita bangkit berdiri, diri lagi. Terus duduk lagi. Terus WL-nya bilang gini, mari cim-cim kita berdiri lagi. Lalu yang satu cim bilang begini, Pak Riki, satu kali lagi deh gue suruh berdiri, gue lempar pakai sendal gitu aja. Kita naik aja ke tangga udah susah gitu aja. Terus saya bilang sama WL-nya, lu kagak ngerti ya. Ini kan yang datang umur-umur jam 7, jam 8. Maksudnya dia tanya gini, Pak Riki, jam 7, jam 8 apa? Dia 70, 80, kita doang paling muda. Itu dia. Iya, bayangin. Duduk diri. Encim yang di belakang saya bilang begini, satu kali dia suruh gue berdiri lagi, gue pindah, gue senam tai chi aja, katanya gitu aja. Iya lagi. Mari kita duduk. Mari kita berdiri. Mari duduk. Kan kayak orang senam gitu aja. Kalau mau berdiri habis-habisan. Amin. Iya, kita baru main liturgi itu. Kasihan itu yang nenek-nenek. Bayangin Bapak Ibu. Wow, waktu turun Bapak Ibu. Waduh, kan saya tunggu. Saya mesti pergi khotbah tempat lain Pak, Bu. Bayangkan yang di belakang saya kan tunggu yang depan saya. Yang di belakang saya cim-cim juga. Jadi waktu saya turun, dia pukul pakai tongkatnya pantat saya. Cepetan lo, buset, dia bilang gitu. Dia bilang, nih gue pendeta lo main pukul-pukul pantat gue nih gitu aja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bilang sama supirnya, lo angkat tuh, bukan apa-apa. Gue dipukul pantat gue gitu aja. Kita mau marah bagaimana? 85 yang pukul kita. 85 aja, nggak pernah bosan ikut Tuhan. Amin. Amin. Dulu juga begitu, saya terbang diundang di luar negeri gitu Bapak Ibu. Pesawat tapi 5 jam, saya udah pernah bersaksi di sini. Gonceng-gonceng, di belakang saya tuh nenek-nenek, umurnya 89. Duduk di samping, di depan saya, di belakang saya dia cuma katakan. Dia tanya, are you Christian? Yes ma'am, saya bilang begitu. Maksudnya dia, kamu Kristen ya? Gitu ya. Untuk dia nggak tanya status saya kan pendeta tuh. Dia bilang begini, udah tidur aja. Siapa tahu kalau pesawat jatuh kita ke sorga. Iya, terus saya tanya umur kamu berapa? 89. Saya masih 40, itu aja. Ya kalau dia mau pergi aja, jangan saya, itu aja, luar biasa. Orang kata dia bilang begini, tenang aja kalau pesawat jatuh ke sorga. Ya dia ke sorga cepat 89, kita masih 40 dulu. Apa yang terjadi waktu turun pesawat, saya malu banget ditanya, you bikin apa di sini? Saya pendeta,
kenapa tadi di pesawat kamu takut? Coba bayangkan itu aja. Iya, ternyata kita cuma jago-jago di darat gitu aja. Makanya jangan sosok tahu orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar kalau naik pesawat goncang 4 jam, begini keriting. Takut. Iya, saya udah nyanyi satu album lagu Hillsong, tetap pesawat goyang tuh nggak. Terakhir saya tusuk di sini handsfree saya, lagunya luar biasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ya ampun Tuhan Yesus, bagaimana mau terbang bersama Tuhan? Gua aja udah takut. Ternyata waktu kita temukan lagu ini, Tuhan tuntun kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin saudara. Nah prinsip utama dari ayat ini saya beritahu. Memberikan kita sebuah pandangan di ayat ini. Ayat ini memberikan kita sebuah pandangan begini. Kita harusnya lebih fokus pada tujuan Tuhan. Amin. Kita lebih fokus pada tujuan tuntunan Tuhan bagi kita. Nah itu dia. Bahwa lihat yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak apa? Mengecewakan. Ada orang datang kepada saya bilang begini, Pak Pendeta, saya kecewa dan kepahitan. Saya bilang dia kepahitan sama siapa nih ya, itu dia. Terakhir dia bilang gini, saya kepahitan Pak Pendeta, saya perlu konseling dengan Pak Pendeta. Siap. Saya bisik buat dia, Pak, 13 kali Bapak bilang kepahitan. Bapak kepahitan sama siapa? Dia bilang saya kepahitan sama Yesus. Saya tinggal. Ya saya tinggal, siapa yang mau beresin? Kepahitan sama Yesus? Iya kalau kepahitan sama WL sama pemain musik nggak apa-apa, dia kepahitan sama Yesus. Ya tinggal. Betul nggak ya pemain musik ya? Kalau kepahitan sama pemain musik oke aja sama saya juga. Ini kepahitan sama Tuhan. Oh cari penyakit. Saya tinggal. Bapak itu bilang begini parkiran. Pak Pendeta aku tinggalin saya. Bapak salah alamat. Masa Bapak kepahitan mau konseling sama saya? Kepahitan sama Yesus. Cari penyakit Pak. Itu dia. Iya saudara mau kepahitan sama Tuhan. Amin. Ada orang bilang begini, saya kecewa sama Tuhan. Bilang sama dia, kecewa sama orang lain gak apa-apa. Jangan sama Tuhan. Tuhan itu udah paling adil. Amin. Amin. Kalau hari ini doa saudara belum dijawab, pasti besok dijawab kok. Kalau besok belum dijawab, pasti minggu depan, bulan depan. Gak apa-apa. Iya. Ada satu anak muda luar biasa. Jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu tahu 4 penyakitnya. Luar biasa. 4 penyakit berat. Tahu nggak dia berdoa selalu bilang gini, saya nggak pernah minta kesembuhan lagi Pak Riki. Saya minta kekuatan. Amin. Ada orang yang sakit minta disembuhkan cepat, tapi nggak pernah kuat-kuat. Waktu orang itu jadi kuat dia. Dia tahu dia punya penyakit, tapi dia tetap jalan dengan Tuhan. Kan waktunya Tuhan tepat. Amin. Tuhan kalau tolong orang nggak sembarangan. Tuhan juga kalau pilih orang untuk dipakainya nggak sembarangan. Amin. Saudara orang-orang yang tidak sembarangan. Buktinya Tuhan sembuhkan Bapak kok. Betul nggak Pak? Tuhan sembuhkan. Berapa tahun Bapak? Disembuhkannya tahun berapa? 2009. Bapak bisa tahu itu penyakitnya dari siapa? Tapi bersih. Tuh. Yang herannya, saudara nggak tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa kayak gitu aja. Iya. Pasti di pikiran saudara lagi mikirin sakitnya kan gitu aja. Itu kita kadang-kadang. Makanya begini Pak, orang punya masalah. Saya beritahu orang di dunia ini perlu punya masalah. Pendeta juga perlu punya masalah supaya dia tahu sadar Tuhannya. Amin. Kalau orang nggak tak begini, saudara kalau dia nikmat aja nggak ada masalahnya, ya Tuhan Yesus. Saya beritahu bahwa saudara hidupnya flat-flat aja. Makanya begini, kalau ada tantangan, tekanan, asik gitu aja. Bilang lo ke sebelahnya. Tantangan biasa. Makanya begini, bangun pagi, doanya buka pintu, buka jendela, langsung bilang, welcome to problem. Selamat datang masalah. Siap. Amin ya gitu aja. Jadi waktu masalah datang langsung bilang gini, aku sudah biasa. Sedap. Amin. Udah biasa saya. Gitu dong. Nah, amin. Yang terakhir. Tujuan tuntunan Tuhan atas kita, ini dia. Bukan hanya untuk memindahkan kita dari satu titik ke satu titik lain. Tapi tujuan Tuhan menuntun kita adalah unik. Unik banget. Yang pertama, catat baik-baik. Supaya kita menemukan identitas kita yang sebenarnya. Amin. Kita menemukan, yang pertama menemukan identitas kita. Bahwa siapa kita di dalam Tuhan. Amin.
Who am I? Siapa kita dalam Tuhan? Kita pemenang. Amin. Yang kedua, supaya kita mengetahui potensi kita dalam diri kita. Bahwa di dalam kita ada sebuah potensi yang besar yang tidak bisa iblis gagalkan itu. Amin. Sekalipun saudara jatuh dalam dosa. Nah, saya belum pernah bagi tempat ini. Saya mau tanya sama saudara. Lebih dulu dipilih atau dipanggil? Siapa yang bilang dipanggil angkat tangan? Siapa yang bilang lebih dulu dipilih? Siapa yang nggak ngerti saya ngomong? Habis suruh bilang dipanggil bingung, dipilih bingung. Good man. Dipilih. Saya beritahu, dipilih dulu. Saya lihat menit itu lagi kejar-kejaran menit itu aja luar biasa itu. Dipilih Pak, sekalipun saudara, waktu saudara diciptakan Tuhan, saudara dipilih dong. Sekalipun saudara jatuh dalam dosa, Tuhan gak bisa batalkan itu. Karena saudara sudah diciptakan sama Tuhan. Halo? Amin. Makanya dia mati di kayu salib. Amin. Amin. Nah, langsung saya lagi kejar menit tuh. Yang ketiga, supaya kita semakin mengenal dan bergantung pada Tuhan. Setuju? Bergantung pada Tuhan. Itu dia. Pak, itu bisa nggak menitnya habis? Pak, itu menitnya habis, Pak Denny. Itu menitnya habis, saya nambah 3 menit nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Saudara nggak apa-apa ya? Kalau saudara udah selesai nggak apa-apa, bikin begini aja, kasih kode gitu aja. Saya pernah satu gereja tuh, itu aja saya khotbah, encim-encim bilang begini. Wih, putus leher ya, gitu aja. Berhenti saya, itu aja. Iya. Ada lagi di depan pakai lampu begini. Saya baru 10 menit bunyi, saya turun. Lalu bagian multimedia bilang gini, Pak belum selesai Pak. Kenapa? Itu udah merah. Di mana-mana merah berhenti gue. Gitu aja. Enggak koslet itu Pak. Makanya itu. Roh Kudus sama lampu merah lebih kuat. Lampu merah. Yang ketiga, itu dia. Amin. Kita selesaikan ya. Itu 2 menit lah. Supaya selesai. Tadi yang pertama, saya ajak saudara begini. Supaya kita menemukan identitas kita yang sebenarnya. Setuju? Yang kedua, supaya kita mengetahui potensi yang dalam diri kita. Setuju? Yang ketiga ini, supaya kita semakin mengenal dan bergantung pada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, maksud ayat ini, supaya kita mengenal diri kita dan kita tidak bosan dan jenuh ikut Tuhan. Ini dia. Supaya kita dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Saudara mesti mengerti bahwa di dalam saudara ada potensi yang luar biasa. Amin. Saudara juga bisa dipakai Tuhan. Saudara punya kuasa. Itu dia. Yang terakhir ini dia yang kelima. Supaya kita dapat mengembangkan kemampuan eksplorasi kita untuk menjadi maksimal. Amin. Maksimal waktu ikut Tuhan. Jadi saudara nggak ragu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang menuntun. Amin. Dan Tuhan kita yang membuat saudara tidak pernah bosan. Jangan pernah bosan. Salami kanan kirinya. Jangan pernah jenuh. Jangan pernah bosan ikut Tuhan. Amin. Makanya saya beritahu bahwa saudara jangan pindah-pindah gereja, udah sini aja. Sama mau pindah, nyanyi Yesus juga, itu aja. Amin. Iya, nyanyi Yesus juga, itu aja. Cuma ganti pemain musik aja mau WL gitu aja. Saudara mau pindah ke sana, nyanyi juga Yesus, itu aja. Saudara mau pindah kemana lagi, Yesus juga, iya kan? Haleluya. Makanya jangan pindah-pindah, udah di sini aja. Orang yang pindah-pindah mungkin kakinya waktu dibaptis nggak kena air gitu aja kan. Amin. Jadi Tuhan berkati saudara sampai keturunan 7, Tuhan berkati saudara sampai keturunan 12, sampai keturunan beribu-ribu. Mari bangkit berdiri, mari worship leader, pemain musik gitu aja.